Karena memang ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberitahu para malaikat, memberitahu kepada para nabi, memberitahu kepada para wali tentang sebagian perkara gaib dan tidak memberitahukan kepada mereka seluruhnya perkara gaib itu. Jadi karena yang dilakukan oleh para jin yang mencuri tadi, mencuri dengar, nguping nih bahasa kita pasarannya, nguping, maka apa yang mereka dengar bisa jadi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Makanya ada peramal yang kadang-kadang ngeramal begini, artis meninggal diramal umpamanya, kejadian begini, bisa benar karena dapat informasi dari jin, yang jin itu menguping dari pembicaraan-pembicaraan malaikat yang Allah sampaikan kepada para malaikat, Allah sampaikan kepada para wali, Allah sampaikan kepada para nabi, dicuri. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Orang yang bertawakal kepada Allah akan menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti melakukan praktek sihir dan mendatangi para dukun dan peramal. Apalagi zaman sekarang, zaman TikTok, merasa bahwa itu ilmu hikmah, padahal ramalannya dari kabar dari jin. Maka dengarkan ya kalimat-kalimat yang saya kalamkannya, supaya nggak salah gagal paham kemana arahnya. Dan ini hadisnya sahih yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadis riwayatnya Al-Hakim. Kata beliau, man ataka hinan au arafam fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia katakan, meyakini bahwa dukun dan peramal mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peramal ini dalam bahasa Arabnya kahin istilahnya, ataupun araf. Arab itu dukun. Apa itu peramal atau kahin? Yaitu hadisnya jelas ya, sahih, peringatan baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Bahkan derajatnya itu kafir ataupun ingkar. Ingkar kita terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Peramal adalah orang yang memberikan informasi. Dengarkan kalimatnya ini. Orang yang memberikan informasi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Biasanya peramal bekerja sama dengan jin. Saya ulangi, biasanya peramal bekerja sama dengan jin. Jin mendatanginya dengan berbagai macam informasi, lalu peramal berpedoman kepada informasi dari jin itu dan berbicara kepada orang-orang bahwa akan terjadi ini dan itu. Sedangkan Araf ini dukun, adalah orang yang berbicara tentang peristiwa yang telah terjadi dan berlalu, seperti tentang barang yang dicuri dan semacamnya. Nah, apa makna hadis yang kita bacakan tadi?
Maknanya adalah bahwa barang siapa mendatangi peramal atau dukun dan meyakininya mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah dan Rasulnya, karena tidak ada satupun yang mengetahui segala yang gaib secara keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui al-ghaibi ilallah, yang mengetahui perkara yang gaib ilallah, kecuali Allah. An-Naml ayat 65. Sahabatku yang aku cintai karena Allah, tetapi jika seseorang menduga bahwa apa yang dikatakan peramal atau dukun itu bisa benar sesuai kenyataan atau salah, maka ia tidak kafir, melainkan ia telah jatuh pada perbuatan maksiat, karena bertanya kepada mereka adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kalau kita masih menduga saja, belum jatuh hukumnya kepada kekafiran. Tapi kalau kita sudah meyakini dan mengiyakan, berarti sudah jatuh hukumnya, kata Rasulullah, adalah kafir atau ingkar terhadap apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagian para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa sebagian dari jin terkadang mencuri dengar. Ya, memang namanya jin itu tukang nguping. Jin ini kerjanya memang nguping, tukang curi. Namanya juga jin bayang-bayang. Walaupun dia dari nur, bagian dari Nur Muhammad, tapi dia bayang-bayang nur, makanya hitam. Nggak ada setan bayang-bayang itu yang berubah warna, nggak ada. Walaupun kita menggunakan kelambi ataupun baju warna biru, merah, hijau, bayang-bayang tetap hitam. Itulah ibarat setan itu, jin kafir itu, ya itu bayang-bayang, tukang nguping. Apun tukang kopas karena dengki, nah itu bagian juga dari jin, mencuri ya. Sebagian dari jin, karena dikatakan dari para ulama ahli tafsir, sebagian dari jin terkadang mencuri dengar dari para malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan ketika para malaikat tersebut berada di awan. Jadi para jin itu naik ke sebuah tempat di dekat awan, nongkrong di situ, dicurinya. Jadi kabar itu dicuri jin, disampaikanlah kepada walinya, wali dukun maksudnya, wali-wali jin itu. Seakan-akan itu petunjuk Tuhan, bahwa wah ini ilmu hikmah gitu, ini karomah gitu. Loh, karomah kok dipamer-pamerkan? Semalam sudah kita utarakan, karomah itu bahkan pemilik karomah pun nggak tahu kalau itu, bahwa itu dia mempunyai karomah. Nah sekarang karomah itu dipamer-pamerkan, bahkan dijual belikan, menganggap itu bahwa karomah. Padahal karomah itu artinya kemuliaan, bukan kesaktian. Jadi para jin itu naik ke sebuah tempat di dekat awan, kemudian jin-jin itu mencuri dengar, nguping
ketika para malaikat sedang berbicara di antara mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seperti kematian seseorang. Ya, ingat kalimatnya ini ya. Nanti beda, nanti ke depan kita cerita tentang antara wali dengan dukun tuh, nanti kita cerita beda. Peramal dengan pirasat itu beda. Makanya jangan disamakan, nanti kita kaji juga itu. Ini untuk sementara ini kita ngaji dukun dulu. Bukan untuk berarti menjadi ingin supaya kita jadi dukun, enggak. Justru kita menjauhi hal-hal yang begitu. Karena tipu daya setan yang kita tidak tahu. Jadi jin mencuri dengar ketika para malaikat sedang berbicara di antara mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seperti kematian seseorang, kelahiran bayi. Jadi diangkatnya seseorang menduduki jabatan tertentu atau dipecatnya seseorang dari sebuah jabatan dan hal-hal lain yang Allah beritahukan kepada para malaikat, nguping, dicuri oleh jin, langsung disampaikan kepada walinya, yaitu wali dukun ya, kepada majikannya, kepada manusia. Karena memang ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberitahu para malaikat, memberitahu kepada para nabi, memberitahu kepada para wali tentang sebagian perkara gaib dan tidak memberitahukan kepada mereka seluruhnya perkara gaib itu. Jadi karena yang dilakukan oleh para jin yang mencuri tadi, mencuri dengar, nguping, nih bahasa kita pasarannya, nguping, maka apa yang mereka dengar bisa jadi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Makanya ada peramal yang kadang-kadang ngeramal begini, artis meninggal diramal umpamanya, kejadian begini, bisa benar karena dapat informasi dari jin, yang jin itu menguping dari pembicaraan-pembicaraan malaikat yang Allah sampaikan kepada para malaikat, Allah sampaikan kepada para wali, Allah sampaikan kepada para nabi, dicuri oleh jin itu. Makanya bisa jadi itu benar apa yang disampaikan oleh para peramal itu, dan bisa jadi tidak sesuai ya. Banyak salahnya ketimbang benernya peramal ini. Gitu pun masih banyak juga yang ikut-ikut tak peramal tarot, sholat juga, puasa rajin juga, nyembah Allah iya juga, zikir jagin juga, selawat sampai nangis, tapi masih percaya kita kadang-kadang dengan ramalan-ramalan. Makanya itu saudaraku yang Allah muliakan, itu seperti yang Mbah sebelumnya kita kaji itu, kita ini kadang-kadang suka kali yang unik-unik, kalau yang suka kali wah gitu loh, wah gitu. Suka yang begitu wah wah wah. Baik. Maka daripada itu sahabatku yang aku cintai karena Allah, waspadai, kita harus mewaspadai orang-orang yang mengaku mampu menghadirkan malaikat dan roh orang yang telah meninggal. Saya tegaskan, waspada terhadap orang-orang yang mengaku mampu menghadirkan malaikat. Pamannya dia mengambil malaikat, bahkan malaikat itu bisa masuk ke badannya lagi. Oh, akulah malaikat Jibril, hebat kali manusianya, terlalu melebihi Tuhan. Jangankan malaikat, ngaku-ngaku Abdul Qadir Jailani lagi banyak di sini, khususnya di Medan ya. Tapi udah kita habiskan di sini tuh. Ajaran-ajaran yang menyesatkan, kemasukan orang yang sudah meninggal. Saya sudah pernah cerita, orang yang arwah manusia yang sudah meninggal dunia itu tidak akan bisa masuk kepada arwah, kepada manusia yang masih hidup. Aku ngaku ini aku mbahmu gitu.
aku bapakmu gitu. Kalau bukan itu sebenarnya kok dia tahu? Ya tahu, namanya jin. Korin kita ini dari kita lahir sampai kita wafat, tingkah laku kita pun dia tahu. Kapan lahir bapaknya kita, itu korin yang sebelah kiri kita nih, yang selalu ikut kita itu. Ya tahulah dia. Itu namanya korin. Korin kita tuh semuanya kafir, selalu mengajak kepada kesesatan, kecuali korin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waspadai sekali lagi saudaraku, sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Waspadai terhadap orang-orang yang mengaku mampu menghadirkan malaikat dan roh orang yang telah meninggal, padahal kenyataannya yang mereka datangkan adalah jin. Jin yang mengaku aku bapakmu, ya kan? Waku simbokmu, waku mbuahmu, waku wali ini, aku wali ini, waku Prabu Siliwangi. Kan sekarang banyak ngaku-ngaku gitu, pengakuan. Ketika ditanya, karena saya bisa bilang begini, fakta 2 orang kemari datang ke ruangan saya ini, aku Prabu Siliwangi, ternyata jin. Ketika ditanya kapan Prabu Siliwangi wafat, malah bohong-bohong. Dia bilang wafatnya tahun ini. Akhirnya kita bilang Prabu Siliwangi itu mukso, beliau itu nggak wafat, kepelongok terakhir. Jika ngaku-ngaku itu kalau nggak tahu, jangan mengaku-ngaku, bahaya. Ngaku keturunan ini, sekarang kan banyak nih ngaku Habib, banyak. Ngaku keturunan ini, ngaku Juriat, ngaku punya leluhur ini, keturunan ini, ngaku keturunan wali, ngaku keturunan sunan ini, ngaku keturunan wali Allah, tapi tingkah adabnya itu tukang nyerang orang. Ya ikutinlah kalau kita memang keturunan dari wali Allah, umpamanya keturunan Syarif Hidayat Syekh Eyang Syarif Hidayatullah, ya ikutin ajaran beliau. Syarif Hidayatullah itu apa, dukun? Enggak. Tapi yang mengaku-mengaku keturunan beliau itu semuanya jadi rata-rata jadi dukun, menyerang-nyerang orang, nyerang sana, nyerang sini, nyerang sana, nyerang sini, ngaku-ngaku. Tapi kalau ditanya nanti sejarahnya, ajarannya jauh dari apa yang dijalankan oleh datuk-datuk mereka, apa yang diamalkan oleh Eyang Syarif Hidayatullah umpamanya, Sunan Kalijaga, Maulana Malik Maghribi, dan lain sebagainya. Ngaku-ngaku kita ini sekarang banyak beramal aja, dan yang ngaku-ngaku keturunan ini udah tobat aja udah, sebelum terlambat. Sampai ngaku anaknya Roro Kidul lagi, banyak. Kalau ditanya Roro Kidul itu ada nggak sebenarnya sih, gitu, diem. Roro Kidul itu apa sih, diem. Nama lengkapnya Roro Kidul sebenarnya itu siapa sih, diem. Tapi aku udah di istananya, istana apa? Tertipu mata kita itu dengan jin. Roh orang yang bertakwa tidak ingin kembali ke dunia. Roh orang yang bertakwa tidak ingin kembali ke dunia, meskipun mereka menguasai dunia dan seluruh isinya. Sedangkan roh orang kafir berada di bawah kekuasaan para malaikat penyiksa. Maka jelaslah saudara, para pembohong tersebut, para tipu-tipu tersebut tidak akan mampu menarik dan merebut roh orang kafir dari para malaikat penyiksa. Pahami itu kalimatnya.
Jadi yang datang ke hadapan mereka itu nggak ada lain adalah jin yang dulu mengetahui keadaan orang yang telah meninggal dan hidup bersamanya. Itu tadi yang saya bilang. Bentar lagi kan ada yang kirim-kirim kebakaran jenggot nih ketika saya bilang begini, kita kaji. Mungkin jin korinnya tuh, atau jin lain yang mengetahui orang tersebut sehingga ia berbohong dan berkata, aku adalah rohnya si Polan, aku adalah rohnya bapakmu, aku adalah rohnya mamamu, aku adalah rohnya simbahmu. Datang kita percaya, selesailah dibohongi. Sekarang jadi peramal gampang kok. Nongkrong aja di tempat peramal, di roomnya peramal sebulan aja, bertamu aja, jadi. Besok dia cukup followernya 1000, buka lab sendiri. Baru dia buka, cek aura, cek terawangan. Dengan pakaian kiai, kita nggak tahu mana kiai yang benar-benar kiai dengan dukun nih sekarang. Karena soalnya nggak ada bedanya. Sedangkan orang yang mengulang-ulang bacaan ayat tertentu dengan jumlah tertentu untuk tujuan yang baik, maka hal itu tidaklah menyalahi syariat. Karena orang seperti ini bisa saja didatangi oleh malaikatur rahmah. Beda ya, maka tadi saya bilang. Dan itu juga harus hati-hati ini, karena memang setebal kulit bawang nih antara ilmu wali dengan ilmu dukun. Makanya kita nih sebagai orang awam ini, kuatkan aja lah tauhid kita itu. Benar-benar lah, dari kemarin saya sudah bilang, banyak berzikir, bermursyidlah, duduklah, beneri tasawuf kita, beneri tauhid kita. Pelan-pelan kita belajar itu. Jangan sampai sholat kita ini gak diterima gara-gara kita tuh percaya kepada para peramal. Malaikatur rahmah itu apa? Para malaikat pembawa rahmat. Itu udah cerita masuk rijalul gaib, ya. Disebabkan berkah ayat tersebut, tapi niatnya itu dia baca ayat ngamalkan itu bukan karena memang dikawal oleh malaikat para wali, enggak. Niatnya itu ya memang dia baca amalan-amalan itu karena Allah, bukan karena memang sengaja dia tuh mengundang khodam ini, enggak. Allah yang menolong dia. Misalnya kita baca ratipan, baca ratib al-hadad, ratib al-atumpamanya. Niatnya itu ya karena memang kita cinta kepada Allah, kita itu berzikir, berselawat kepada Rasulullah. Nah, ini masalah persoalan nanti Allah mengirimkan malaikatnya itu kepada kita itu bukan urusan kita. Ya. Tetapi kalau orang yang bertujuan dunia, ini tadi yang saya bilang, tidak akan didatangi oleh malaikatur rahmah, maka seringlah Abah katakan kepada teman-teman bahwa kalau kita beramal, berzikir, berselawat, jangan niatnya itu urusan dunia. Berselawatlah karena memang cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Berzikirlah karena memang al-mazkur, tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya malaikat rahmat itu turun. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya kepada kita. Kita ini manusia, kalau kita tuh berzikir, berselawat tuh karena ingin jebol proyek, ingin ini, ingin laris, nanti udah laris, jebol proyeknya, lupa berselawat, lupa berzikir. Itu sering saya bilang bedanya pilkada dengan pilkabe itu begitu. Kalau pilkabe lupa jadi, pilkada itu jadi lupa. Itu bedanya. Ya. Lihat aja kalau kita lupa, ibu-ibu istri, para istri kita lupa minum pilkabe, pasti jadi. Ya. Tapi kalau pilkada dia, kalau udah duduk jadi lupa dia. Kebanyakan begitu. Baik. Maka Abah mengajak kepada kita semua mendekat kepada para ulama yang sebenarnya ulama,
yang sebenarnya ulama. Sekali lagi, mendekatlah kepada yang sebenarnya ulama. Jangan ulama tapi dukun, dukun tapi ulama. Maka sering saya bilang harus tanya-tanya, menjumpai guru siapa, belajarnya sama siapa, gurunya siapa. Karena ini sangat penting. Siapa ulama yang sebenarnya itu? Yaitu para ulama yang betul-betul menjadi pewaris para nabi, yang sanad keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanadnya tuh jelas, ilmunya itu baik ilmu syariatnya, ilmu kitab kuningnya, zikirnya, thariqahnya, tasawufnya, itu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama dunia, bukan ulama yang hanya gila, yang penting cair. Kalaupun kita mau cari ulama ataupun menjadi ulama, jadilah ulama atau pendakwa-pendakwa seperti mata air, air hujan. Gak disuruh pun airnya keluar. Jangan seperti air pam. Lihat pam itu, air pam itu mesti dibuka baru airnya keluar. Kalau nggak dibuka, nggak keluar airnya. Mesti dibayar baru dia berdakwah, baru dia tuh turun kepada umat. Kalau nggak dibayar tak mau deh. Auzubillah min dzalik. Itu bukan ulama pewaris Nabi, tapi ulama pewaris. Jawab sendiri, saya malas jawab. Pewaris dunia. Maka kalau kita menimba ilmu dari mereka, pewaris-pewaris ulama, pewaris Nabi, walaupun hakikatnya sebenarnya mereka nabi, kalau ditarik dari hakikatnya, tapi bukan nabi. Namanya pewaris kayak kita ini ya, kalau seperti kita ini, pewaris orang tua, pewaris ayah, pewaris papa, pewaris mama. Kan seperti mama, seperti bapak, seperti papa, tapi bukan bapak. Paham ya kalimatnya ya? Nah, jangan dibilang pula nanti jumpa ulama itu oh nabi, bukan, salah juga. Ulama pewaris itu namanya dekat. Arti warisan itu namanya dekat, ya. Bukan berarti itu kita itu bapak, bukan berarti kita itu mama. Kita ini hanya pewaris, seperti itu bahasanya. Ya nggak gila cerita sikit-sikit, sikit-sikit. Wani piro gitu. Kalau cair mau dia dakwah, kalau nggak dibayar nggak mau dia dakwah. Nauzubillah min dzalik. Walaupun kita jamaah ini kadang-kadang harus juga pengertian. Jangan pula mentang-mentang Abah bilang begini terus kesenangan. Juga harus menghargai, menghormati para guru-guru kita. Sebagai adab kita kepada ulama-ulama itu lambang dari syariat, lambangnya sebagai adab kita kepada ilmu ulama itu. Baik. Kalau kita menimbu ilmu dari ulama pewaris Nabi, kita akan mampu membedakan antara ulama yang sebenarnya dan yang hanya mengaku-ngaku sebagai ulama, padahal sejatinya ia hanyalah seorang dukun atau peramal. Itu tadi yang Abah bilang tadi, nggak bedain yang mana dukun, yang mana peramal, yang mana kiai, yang mana benar-benar ulama. Bingung kita sekarang nih. Abah dukun apa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu saya. Auzubillah min dzalik. Karena banyak tuh Abah Nurjati itu dukun para janda katanya. Itu banyak yang bilang begitu. Allah salah nggak urus. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Lataif Al-Minan wal Akhlaq mengutip dari ilmu Ibnu Arabi bahwa beliau berkata, barang siapa ingin tidak tersesat, man aroda alla yadillu fala yarmi
maka janganlah dia membuang timbangan syariat dari tangannya meskipun sekejap mata. Sebaliknya, hendaklah selalu membawanya di malam dan siang hari, mengiringi setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, kita ini tidak akan memiliki timbangan syariat tanpa menimba ilmu agama dari para ulama al-sunnah yang terpercaya. Setiap kita menghadiri majelis-majelis ilmu agama, maka akan semakin kuat timbangan syariat di tangan kita. Kejauhan, jauh dari majelis gimana? Sekarang ada TikTok nih, macam seperti ini. Datangi nih lab-lab yang zikir, lab-lab yang cerita agama, lab-lab yang ya contohnya yang sama seperti yang kita lakukan ini. Alhamdulillah sekarang udah banyak toh. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para habib kita udah punya akun TikTok, mereka membuka lab Quran, baca Quran, pengajian, ya, lab ceramah, kajian, itu datangi. Jangan lab ramalan-ramalan yang didatangi. Kita sholat percuma nanti kita sholat. Percaya pula kita dengan ramalan itu. Kita ikuti dan yakin pula kita. Maka Rasulullah SAW derajatnya itu ketika kita percaya